Langit di atas Caracas belum sepenuhnya terang ketika helikopter-helikopter hitam tanpa tanda pengenal itu membelah udara tropis yang lembab. Dalam hitungan menit, apa yang selama bertahun-tahun dianggap mustahil oleh para analis intelijen terjadi begitu saja. Operasi itu sunyi, senyap, dan menghancurkan. Ketika matahari benar-benar terbit menyinari istana Miraflores, kekosongan kekuasaan telah terjadi. Nicolas Maduro, pria yang telah bertahan dari sanksi, upaya kudeta dan hiperinflasi, tidak lagi berada di tanah Venezuela. Dia telah diambil. Berita itu tidak menyebar melalui siaran pers resmi, melainkan melalui keheningan yang tiba-tiba di frekuensi radio militer Venezuela, diikuti oleh ledakan keriuhan di media sosial. Washington, di bawah komando Presiden Donald Trump, telah melakukan langkah paling berani dan paling berbahaya dalam doktrin kebijakan luar negerinya di Amerika Latin. Itu adalah sebuah kemenangan taktis yang dirayakan dengan sorak-sorai di Florida, namun dirasakan sebagai guncangan seismik di belahan dunia lain. Di Washington DC, suasana di Situation Room terasa sumringah. Ada rasa puas bahwa tekanan maksimum akhirnya membuahkan hasil. Namun euforia itu berumur pendek. Di seberang samudra, di dua ibu kota yang menjadi penyeimbang kekuatan dunia, telepon-telepon merah mulai berdering. Bukan untuk menghubungi Gedung Putih, melainkan untuk saling menghubungi satu sama lain. Vladimir Putin tidak sedang tersenyum ketika laporan intelijen GRU mendarat di meja mahogani panjangnya di Kremlin. Bagi Presiden Rusia itu, penangkapan Maduro bukan sekadar hilangnya sekutu di Amerika Selatan. Itu adalah penghinaan langsung terhadap konsep kedaulatan yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Venezuela di mata Moskow bukan hanya tentang cadangan minyak atau utang negara yang belum dibayar. Itu adalah simbol perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat. Dengan Washington berani menculik seorang kepala negara yang berdaulat, terlepas dari kontroversi legitimasinya, Putin melihat sebuah presiden yang mengerikan. Jika Amerika bisa melakukan ini pada Maduro, siapa berikutnya? Apakah Khomeini di Iran, atau bahkan pemimpin negara yang lebih besar? Mereka telah melewati batas yang tidak terlihat, gumam Putin kepada menteri luar negerinya dalam pertemuan tertutup yang dingin. Ini bukan penegakan hukum internasional, ini adalah penculikan geopolitik. Rusia segera mengaktifkan armada lautnya. Kapal-kapal yang sedang berpatroli di Atlantik Utara diperintahkan untuk mengubah haluan. Namun Putin tahu bahwa respon militer langsung adalah jalan menuju kiamat nuklir. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih tajam daripada peluru kendali, sesuatu yang bisa membuat ekonomi dan politik Amerika bergetar. Ia membutuhkan mitra yang memiliki daya tawar ekonomi yang tidak dimiliki Rusia. Ia membutuhkan Beijing. Di Zhongnanhai, kompleks kepemimpinan tertutup di Beijing, Presiden Xi Jinping menatap layar yang menampilkan berita terkini dari CNN. Wajahnya datar, namun para penasihat di sekitarnya bisa merasakan ketegangan yang memadat di ruangan itu. Bagi Tiongkok, tindakan AS terhadap Maduro adalah mimpi nubuk strategis. Beijing telah menanamkan miliaran dolar di Venezuela melalui inisiatif Belt and Road, tapi lebih dari sekadar uang, ini adalah tentang prinsip non-intervensi yang selalu didengungkan Tiongkok. Jika AS dibiarkan merasa nyaman dengan menggulingkan rezim secara fisik seperti ini, maka Taiwan, Laut Cina Selatan, dan kepentingan Tiongkok lainnya berada dalam bayang-bayang terancam yang lebih nyata. Xi Jinping memahami bahwa Donald Trump sedang bermain api demi poin politik domestik, namun api itu kini menjilat teras rumah para adidaya lain. Ketika panggilan aman dari Kremlin masuk, Xi tidak ragu. Aliansi tanpa batas yang pernah dideklarasikan kedua negara kini menghadapi ujian terbesarnya. Kita harus memberikan pesan, ujar Xi dalam diskusi tingkat tinggi dengan Komisi Militer Pusat. Bukan sekadar protes diplomatik yang akan dibuang ke tempat sampah oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Kita harus memberikan ultimatum yang membuat pasar saham Wall Street menahan nafas. Kesepakatan tercapai dalam hitungan jam. Moskow dan Beijing, beruang dan raga, akan berbicara dengan satu suara. Ini bukan lagi tentang Venezuela, ini tentang tatanan dunia baru. Dunia terbiasa melihat pernyataan keprihatinan, namun apa yang terjadi 24 jam setelah penangkapan Maduro adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh generasi modern. Televisi pemerintah Rusia dan Tiongkok menyiarkan pernyataan bersama di jam tayang utama global. Tidak ada bahasa diplomatik yang halus, tidak ada eufemisme. Pernyataan itu berbunyi tajam.
Tindakan Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Venezuela adalah pelanggaran hukum internasional yang biadab dan tindakan agresi yang tidak dapat ditoleransi. Kami menuntut Washington untuk segera mempertimbangkan kembali posisinya dan mengembalikan status quo atau bersiap menghadapi konsekuensi yang tidak terbatas pada sanksi diplomatik. Frasa mempertimbangkan posisinya terdengar sederhana bagi telinga awam, namun bagi para diplomat veteran dan analisis militer, itu adalah kode untuk ancaman eskalasi. Itu adalah bahasa ultimatum. Vladimir Putin dalam pidato tambahannya menambah beban pada ancaman itu. Dunia tidak lagi unipolar, katanya dengan tatapan tajam ke kamera. Era di mana satu negara bertindak sebagai polisi, hakim, dan algojo telah berakhir. Jika Washington bersikeras pada jalan premanisme internasional ini, Rusia siap menggunakan segala cara, teknis dan militer untuk mengembalikan keseimbangan strategis. Xi Jinping dari Beijing menambahkan dimensi ekonomi pada ancaman itu. Ia mengisyaratkan bahwa rantai pasokan global dan kepemilikan surat utang AS bisa menjadi alat pertahanan kedaulatan. Sinyal ini langsung membuat pasar berjangkan di Asia dan Eropa terjun bebas. Harga minyak melonjak drastis karena ketakutan akan blokade di selat-selat strategis. Kembali ke Washington, suasana perayaan kemenangan telah menguap sepenuhnya. Donald Trump duduk di Oval Office, dikelilingi oleh para jenderal dan penasihat keamanan nasional yang kini berwajah pucat. Di satu sisi, Trump merasa telah melakukan apa yang tidak berani dilakukan pendahulunya, mengambil tindakan tegas. Namun ia juga adalah seorang pragmatis yang mengerti bahasa uang dan kekuasaan. Mereka menggertak, kata salah satu penasihat hawkish. Rusia terjebak di perbatasan baratnya, dan Tiongkok tidak akan mengambil risiko sanksi ekonomi demi Maduro. Tapi Tuan Presiden, salah seorang jenderal senior, satelit kami mendeteksi pergerakan yang tidak biasa pada aset nuklir taktis Rusia, dan Tiongkok juga menghentikan ekspor logam jangka ke dua kontraktor pertahanan utama kita pagi ini. Ini bukan gertakan kosong, ini adalah eskalasi terkoordinasi. Trump menatap layar televisi yang menayangkan unjuk rasa anti-Amerika yang mulai meletus di berbagai ibu kota dunia, dipicu oleh narasi Rusia dan Tiongkok bahwa AS adalah penjajah. Ia menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran taktis dengan menangkap Maduro, tapi mungkin telah memicu perang strategis yang tidak siap ia hadapi. Tekanan domestik pun meningkat, oposisi politik menyerangnya karena menjarik Amerika ke ambang Perang Dunia III, sementara basis pendukungnya menuntut agar ia tidak terlihat lemah di hadapan Putin dan Xi. Trump terjebak dalam dilema klasik pemimpin negara adidaya. Mundur berarti kehilangan muka, maju berarti mengambil risiko katastrofik. Sementara para pemimpin bermain catur di ruang tertutup, dunia merasakan getarannya. Di Timur Tengah, sekutu-sekutu Rusia mulai bergerak lebih agresif, merasa bahwa AS kini terpecah konsentrasinya. Di Asia Pasifik, jet tempur Cina melakukan manuver yang semakin dekat dengan pesawat pengintai AS, sebuah tari maut yang hanya butuh satu kesalahan pilot untuk memicu perang terbuka. Pasar energi menjadi liar. Ancaman terselubung Rusia untuk memotong pasokan energi ke Eropa sebagai balasan atas tindakan AS membuat negara-negara NATO panik. Mereka menekan Washington untuk meredakan situasi, menciptakan retakan dalam aliansi transatlantik yang memang sudah rapuh. Narasi yang dibangun oleh Moskow dan Beijing sangat efektif. Mereka tidak membela diktatoris Maduro, mereka membela hak setiap negara untuk tidak diculik presidennya oleh Amerika. Narasi ini laku keras di negara-negara selatan, Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin lainnya yang memiliki trauma sejarah terhadap intervensi asing. Penangkapan Maduro yang seharusnya menjadi piala kemenangan bagi Trump berubah menjadi katalisator bagi bersatunya kekuatan anti-barat. Rusia dan Tiongkok tidak lagi hanya bersaing dengan AS, mereka kini secara terbuka menantang legitimasi tatanan dunia yang dipimpin AS. Malam itu, dunia tidur dengan kegelisahan. Tidak ada rudal yang ditembakkan, belum ada tank yang melintasi perbatasan, namun arsitektur keamanan global terasa retak. Pertanyaan besarnya menggantung di udara. Apa yang akan dilakukan Trump selanjutnya? Jika ia melepaskan atau mengembalikan Maduro, ia akan terlihat lemah, sebuah dosa politik yang tak terampuni baginya. Jika ia mengadilinya di pengadilan AS, Rusia dan Tiongkok telah berjanji akan ada konsekuensi tak terduga. Di sebuah sel tahanan keamanan tinggi yang dirahasiakan, Nicolas Maduro duduk menunggu nasibnya. Ia mungkin telah menghilangkan negaranya, tetapi penangkapannya telah memberikan ia peran yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia menjadi martir hidup, pion yang memicu pertaruhan terbesar antara tiga orang paling berkuasa di bumi.
Peringatan dari Moskow dan Beijing bukanlah kata-kata, itu adalah bunyi lonceng yang menandakan berakhirnya era pasca Perang Dunia III dan dimulainya era baru yang jauh lebih berbahaya, sebuah era di mana satu langkah salah di Caracas bisa membakar seluruh dunia. Badai dari timur telah tiba, dan Washington kini harus memilih, berdiri teguh di tengah angin ribut dan mengambil resiko hancur, atau mencari perlindungan dan mengakui bahwa mereka tidak lagi bisa mengatur cuaca sendirian. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan sematkan di kolom komentar.